Saya angkat bagi kita dalam kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap kita yang selalu membuka hati mendengarkan firman, melakukannya, maka firman itu akan jadi di dalam kehidupan kita setiap saat. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Natal PW Ester Lingkungan Plamono. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Setiap kita yang merayakan Natal, pastikan bahwa hidup kita harus mengalami perubahan dari perubahan kepada perubahan. Banyak orang Kristen merayakan Natal tapi hidupnya tidak pernah berubah. Padahal sebenarnya Natal itu harus membawa perubahan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Natal itu harus membawa perubahan? Karena Yesus lahir di bumi. Yesus datang tidak sekedar Dia lahir bagi kita, tetapi firman Tuhan mencatat seorang anak lahir bagi kita, tapi seorang putra diberikan bagi kita. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Kenapa putra diberikan bagi kita? Karena seorang putra itu sementara membawa patron, membawa contoh bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, oleh karena itu Allah tidak memberikan kita anak, tapi Dia memberikan kita putra. Kenapa Dia memberikan kita putra? Supaya putra itu bisa menjadi contoh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, setiap kita yang merayakan Natal, pastikan hidup kita ini harus mengalami perubahan. Karena Yesus itu lahir, Dia sedang membawa satu kehidupan baru bagi saudara dan saya. Amin. Yesus lahir itu sementara membawa satu perubahan besar dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saya ingin katakan kepada saudara, nabi-nabi tidak bisa membawa satu perubahan hidup bagi orang yang percaya kepada Allah. Allah merancang hidup manusia itu luar biasa. Dan rancangan yang dirancang Allah bagi manusia itu harus dialami oleh manusia. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26, jelas dalam firman Tuhan dikatakan bagi kita. Kalau saudara buka dalam Kejadian pada pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi." Allah menciptakan manusia itu luar biasa. Allah menciptakan manusia dengan memberikan sifatnya kepada manusia. Manusia diberikan kuasa untuk menguasai semua yang ada di bumi ini.
Makanya dikatakan dalam firman-Nya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Langit, bumi, laut ini manusia harus menguasainya. Amin. Manusia harus menaklukkan semua yang ada di langit, bumi, laut, dan darat. Itu semua harus ditaklukkan oleh manusia. Dan itu sudah diberikan Allah kepada manusia. Kejadian 2 ayat 7 katakan, waktu Allah membentuk manusia dari casing, sesudah itu Dia menghembuskan rohnya. Dia memberikan kehidupan kepada manusia. Dia memberikan rohnya kepada manusia, sifatnya kepada manusia, supaya manusia yang menerima sifat Allah itu, manusia hidup seperti apa yang Allah sudah rancang dalam hidup manusia. Amin. Dan Alkitab mencatat Adam dan Hawa menerima sifat Allah itu. Itu diberikan bagi Adam dan Hawa. Tapi persoalannya, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketika mereka mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Bukan karena makan buah itu efek. Efek dari apa? Tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, mulai mendengarkan suara yang lain, akhirnya mereka jatuh dalam dosa dengan mengambil buah dan makan. Waktu mereka jatuh dalam dosa, firman Tuhan mencatat sifat Allah yang sudah ditaruh pada manusia, sifat itu diambil kembali dari manusia. Makanya manusia tidak lagi hidup memiliki kuasa atas apa yang Allah percayakan bagi manusia. Manusia lebih cenderung hidup kepada apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Dan kita tahu bahwa pikiran manusia, kemauan manusia itu adalah pikiran kedagingan. Karena manusia itu terbuat dari debu tanah. Amin. Karena manusia terbuat dari debu tanah, makanya apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dipikirkan, apa yang dia mau, apa yang dia jalankan, itu semua melakukan keinginan kedagingannya. Saudara bisa lihat keinginan daging itu di Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Itu yang dijalankan oleh manusia di bumi. Allah mau manusia itu tidak tinggal begitu saja. Dia mau manusia harus kembali kepada apa yang Dia sudah rancang bagi hidup manusia. Dan kita tahu bahwa rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Amin. Situasi sulit, keadaan sulit, sakit, penyakit, apapun yang kita alami tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Karena Allah sudah merancang hidup manusia itu luar biasa. Dan Dia mau manusia itu harus kembali kepada rancangannya semula. Dan kita tahu bersama, kalau kita lihat lewat peristiwa kelahiran Yesus Kristus dalam kitab Matius pasal 2 itu bercerita, waktu Yesus itu lahir, orang Majusi itu melihat Yesus itu lahir, Herodes berusaha dengan caranya yang licik supaya dia ingin menggagalkan kelahiran Yesus. Tapi Yesus itu lahir karena rancangan Allah atas umat manusia. Amin. Rancangan Allah atas dunia ini. Makanya karena rancangan Allah itu tidak bisa digagalkan oleh apapun juga, maka ketika Herodes berniat yang licik untuk mau melakukan atau menggagalkan rancangan Allah itu, firman Tuhan mencatat pada ayatnya yang ke-12, waktu orang Majusi itu pergi menjumpai Yesus, bayi itu dan ibunya, dikatakan dalam firman Tuhan, ketika besok mereka mau pulang, dalam mimpi malam itu dikatakan, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Artinya apa, saudara? Kenapa sampai orang Majusi itu mendapat mimpi untuk pulang melalui jalan lain? Karena tadi rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Amin. Situasi sulit kita, keadaan sulit kita, rancangan jahat kita tidak bisa menggagalkan rancangan Allah yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Makanya Herodes mau bunuh Yesus itu tidak bisa. Karena bayi Yesus itu lahir karena rancangan Allah. Makanya firman Tuhan dikatakan dalam mimpi orang Majus itu datang. Mimpi itu membuat cara berpikir mereka itu lalu berubah. Ini gambaran bagi saudara dan saya. Setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan kita dengan Yesus itu membuat cara berpikir kita itu pasti berubah. Amin. Kenapa orang Kristen itu merayakan Natal tidak pernah hidupnya berubah? Yang benci tetap benci, yang suka jengkel orang tetap jengkel orang, yang suka sakit hati tetap sakit hati, yang suka hidup dalam persinahan tetap hidup dalam persinahan, yang suka melakukan dosa tetap melakukan dosa, yang suka tidak senang orang tetap tidak senang orang. Kenapa itu tidak bisa berubah? Karena dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Betul? Orang kalau mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu berubah. Orang Majus ini mengalami perjumpaan dengan bayi Yesus. Firman Tuhan mencatat, perjumpaan itu membuat sehingga cara berpikir mereka diubah. Maka pulanglah mereka melalui jalan raya, jalan lain.
supaya mereka pulang tidak lagi ke Herodes. Tadi kan mereka punya pikiran itu kan, kita pergi jumpa bayi Yesus, sesudah itu kita kembali kepada Herodes. Itu ada di pikiran mereka. Tapi waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus, firman Tuhan mencatat, mimpi itu merubah cara berpikir mereka, supaya rancangan Allah itu tetap terjadi atas dunia ini. Amin. Makanya saya tadi katakan, setiap orang Kristen itu rayakan Natal pasti hidupnya berubah. Karena Yesus itu datang sementara membawa satu kehidupan baru bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tersingkap tentang siapa itu Yesus, kenapa Yesus lahir di bumi, itu tersingkap bagi kita, maka saya percaya hidup kita itu akan mengalami perubahan, dari perubahan kepada perubahan. Banyak orang Kristen jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, duduk dalam pengurus A, B, C, D, banyak sekali dalam gereja, tapi hidupnya tak pernah berubah. Karena apa? Siapa Yesus itu tidak tersingkap bagi hidupnya. Peristiwa kelahiran Yesus, karya Yesus di bumi, selama dia hidup 33,5 tahun, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu hanya orang Kristen melihat itu sebagai sebuah cerita. Itu tidak dilihat tidak dilihat sebagai sebuah kehidupan yang sementara diberikan bagi kita orang percaya. Saya percaya perjalanan Yesus dalam kehidupan karyanya atas hidup manusia itu, kalau kita melihat itu bukan sebuah cerita saja, tapi kalau kita melihat itu sebagai satu kehidupan bagi kita, maka saya percaya kehidupan kita pasti akan mengalami perubahan. Amin. Karena kita tahu saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29, Alkitab mencatat bagi kita, Roma pada pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita ini sementara dibentuk untuk serupa dengan Yesus yang lahir bagi kita. Amin. Makanya tadi saya katakan perubahan hidup itu pasti akan terjadi karena Yesus sedang membawa kehidupan baru bagi saudara dan saya. Karena manusia, kehidupan manusia itu ada dalam dosa. Waktu manusia itu ambil keputusan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan, mereka jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa. Dan Allah tidak mau manusia hidup saja dalam dosa, karena kehidupan di dalam dosa itu membuat manusia tidak berkemenangan. Betul? Hidup di dalam dosa itu membuat manusia itu bergumul dengan kehidupannya. Makanya manusia selalu merasa, kenapa hidupku begini, kenapa begini, ini kok saya hidupnya sulit, seolah-olah Tuhan tidak memberkati. Itu yang terus kita jalankan dalam hari-hari hidup kita. Itu akibat karena manusia itu jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kehidupan baru itu melalui Yesus Kristus harus lahir supaya saudara dan saya dikembalikan kepada originalnya kita kembali. Amin. Apa originalnya kita? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas semua ternak, atas semua yang ada di bumi ini. Itu originalnya kita. Supaya orang Kristen itu hidupnya itu, kalau dia percaya Yesus, dia bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya itu akan mengalami kehidupan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya katakan bagi saudara, ketika kita membangun kehidupan kita terus ingin untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka seperti tadi saya katakan, hidup kita akan luar biasa. Kita harus tahu siapa itu Yesus. Firman Tuhan mencatat di dalam kitab Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ke-14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14 katakan, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, setiap kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus.
Kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu tidak kita ketemu face to face begini, tidak. Kita mengalami perjumpaan dengan Yesus itu, firman itu tersingkap bagi kita, maka disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Firman Tuhan harus tersingkap bagi kita. Ulangan 29 ayat 29 katakan, selama firman itu belum tersingkap, itu menjadi milik Allah. Tapi kalau itu tersingkap, itu menjadi milik kita dan keturunan kita. Makanya firman Tuhan itu harus tersingkap bagi kita. Kenapa orang Kristen itu perjalanan hidupnya lemah? Kenapa orang Kristen itu hidupnya tidak berkemenangan? Mengapa orang Kristen itu selalu bergumul dengan apa yang dia makan, minum, dan pakai? Padahal dia seorang pelayan. Padahal dia suka berkhotbah ke sana kemari. Padahal dia seorang yang aktif dalam pelayanan. Kenapa demikian? Karena firman itu tidak tersingkap baginya. Siapa itu firman? Firman yang menjadi daging adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau firman itu tersingkap bagi kita, saya percaya hidup kita akan mengalami perubahan. Karena tadi saya katakan kan dalam kitab Matius pasal 2 tadi, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pasti kehidupannya itu berubah. Orang Majus mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup mereka berubah. Apa yang pertama? Mereka bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Yesus. Yang kedua, cara berpikir mereka diubah oleh Allah. Itu karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sekali lagi, perjumpaan dengan Yesus bukan melihat face to face dengan Yesus, tetapi mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika firman itu tersingkap bagi saudara dan saya. Karena tadi saya katakan Yesus datang ke bumi, dia sementara membawa satu kehidupan baru bagi saudara dan saya. Nah, kalau firman itu tersingkap bagi kita, Yesus datang ke bumi ini tersingkap bagi kita, maka saya percaya saudara dan saya akan mengambil kehidupan yang baru yang dibawa Yesus itu. Kita akan mengambil kehidupan itu menjadi kehidupan kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, jangan engkau keraskan hatimu saat mendengarkan firman, tapi lembutkanlah hatimu. Mengapa kita disuruh lembutkan hati? Supaya firman itu bisa kita ambil menjadi hidup kita. Hati yang lembut, hati yang mudah dikoreksi oleh firman. Hati yang lembut, hati yang mudah ditegur oleh firman. Hati yang lembut, hati yang mudah dinasehati oleh firman. Hati yang lembut harus kita miliki. Jangan dengar firman, oh saya pernah dengar firman ini. Oh saya tahu. Di YouTube itu saya sudah dengar. Di YouTube itu saya sudah tahu. Model-model begini sama dia itu tak tahu apa-apa, tapi bikin diri tahu. Kalau saudara tahu firman itu tersingkap bagi saudara. Saya katakan, ketika engkau mendengarkan firman menegur hidupmu, pasti kau akan katakan, Tuhan terima kasih. Hari ini firman tegur saya. Saya ingin hidup seperti apa yang saya dengar. Itu orang rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati itu dia, oh saya tahu, saya pernah dengar, saya baca ini kok di YouTube itu apa? Saya tanya itu paman Google dengan tante Google itu dong bisa jawab. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa rahasia Yesus itu rahasia yang paling besar bagi kita. Itu rahasia itu harus tersingkap bagi kita. Mengapa orang Kristen hidupnya tidak pernah berubah? Karena the mystery of Christ itu tidak pernah kita miliki dalam hidup kita. Penyingkapan tentang siapa Yesus itu tidak pernah tersingkap bagi kita. Makanya hidup kita tidak pernah berubah. Kalau itu tersingkap, maka itu akan menjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya ingin katakan kepada ibu-ibu, saya percaya semua kita punya banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Ada yang bergumul tentang suaminya, ada yang bergumul tentang makan minumnya, ada yang bergumul tentang pekerjaan, ada yang bergumul tentang anak-anak, ada yang bergumul tentang mertua, orang tua, dan lain sebagainya. Banyak pergumulan dalam hidup kita. Saya katakan, kalau firman itu tersingkap bagi kita, pergumulan-pergumulan itu akan selesai dalam hidup kita. Amin. Karena kan Alkitab mencatat firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kalau firman menjadikan yang tidak ada menjadi ada, maka apa yang tidak ada pada saudara, damai sejahtera tidak ada, hidupi firman, maka damai sejahtera itu akan engkau miliki. Kalau di hidupmu itu kekurangan uang dan tidak ada uang dalam hidupmu, hidupi firman Tuhan, maka firman itu akan mendatangkan uang bagi saudara. Pasti saudara akan bertanya, terus caranya bagaimana? Nah, saudara tuh kan biasa begitu, suka langsung, terus caranya bagaimana? Tugas saudara hanya menangkap saja firman. Saya ingin katakan bagi saudara, hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bukan orang yang belum diberkati, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 3, katakan kita orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat itu sudah menjadi milik kita, namun masalahnya itu belum kita miliki dalam hidup kita. Saya percaya kalau hidup kita siap, maka berkat itu akan diberikan di dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati berkat itu di dalam hidup kita. Kenapa berkat itu belum datang dalam hidup kita? Karena hidup kita ini masih banyak masalah.
kita belum bisa menerima firman itu dalam hidup kita. Nah, itu yang membuat apa yang Allah sudah janjikan bagi kita itu tidak kita miliki. Nah, Yesus Kristus itu datang bawa berkat itu yang sudah dijanjikan bagi saudara dan saya. Amin. Dia bawa itu bagi kita, supaya saudara dan saya menerima berkat yang Allah sudah rancang, yang Allah sudah berikan bagi hidup saudara dan saya. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara mau hidup berkemenangan, bukalah hatimu untuk saat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Supaya ketika engkau membuka hati, engkau akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan itulah yang membuat semua masalah-masalah hidupmu itu akan selesai dalam hidupmu. Kenapa orang itu bermasalah, hidupnya sering bermasalah? Karena dia sendiri yang telah beres. Kalau dia hidup beres, maka dia tidak akan bermasalah dengan orang lain. Betul? Betul? Kenapa suami istri hidupnya suka bermasalah? Ya, karena dua-dua itu hati telah beres. Kalau dua-dua hati beres, pasti masalah tidak ada dalam rumah tangga. Ada masalah pasti mudah untuk diselesaikan. Betul? Kalau istri merasa bahwa saya nih yang kerja, saya nih yang uang, kok cuma kerja kalau bandingkan gaji, sapu gaji lebih besar dari kok. Kalau sudah begitu-begitu tuh bahaya. Itu pasti rumah tangga berantakan. Karena apa? Pasti dalam berkala itu kata-kata kecil itu pasti keluar. Dan itu membuat apa? Sakit hati itu mulai simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama dia jadi bukit dan meledak. Dan akhirnya bilang begini, saya kalau tahu kok dari dulu macam begini, saya terkawin kok. Kenapa sulama bertoa anak su 3 ampas su besar-besar baru mau bilang begitu. Dulu waktu kecil-kecil terbilang begitu. Iya kan? Kenapa hidup kita penuh dengan masalah? Karena firman tidak ada dalam hidup kita. Amin. Kalau firman ada dalam hidup kita tidak akan pernah ada dalam masalah. Bukan berarti saya katakan itu saudara bilang, siapa bilang? Namanya kita hidup di bumi pasti kita ada masalah. Memang benar, kita hidup di bumi pasti ada masalah karena kita ada dalam ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu itu pengkhotbah bilang itu ada kesia-siaan. Berarti ada banyak masalah di dalam ruang dan waktu. Tapi ingat, firman yang kita terima membuat kita berkemenangan di dalam ruang dan waktu. Amin. Nah, ini yang harus tersingkap bagi kita. Siapa Yesus bagi kita supaya hidup kita berubah. Hari ini tema yang luar biasa dengan subtema yang diberikan oleh PW Esther. Melalui perayaan Natal Kristus, PW Esther dimampukan menjadi ibu-ibu yang membawa gereja kepada kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Berarti itu kan kerinduan ibu-ibu Esther ini akan membawa sesuatu perubahan hidup bagi gereja Tuhan di bumi ini. Betul? Nah, bagaimana perubahan itu mau terjadi kalau kita sendiri tidak memiliki perubahan dalam hidup kita? Kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita, baru orang-orang di sekitar kita akan berubah. Amin. Saya katakan bagi saudara, rumah tangga saudara itu, kalau saudara mau suamimu berubah, engkau harus duluan berubah, baru suamimu akan berubah. Selama engkau tidak berubah, jangan harap suamimu akan berubah. Orang tua selama tidak berubah, jangan berharap anak-anaknya akan berubah. Itu tidak akan terjadi. Perubahan itu harus kita miliki dalam hidup kita. Baru kita bisa merubah semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya perubahan itu akan pasti bisa kita miliki. Karena apa? Yesus sudah lahir bawa perubahan itu bagi kita. Amin. Saudara lihat lewat bacaan firman Tuhan kita hari ini. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kan, orang Samaria ini orang yang tidak kenal Yesus. Betul? Orang Samaria itu tidak boleh bercakap-cakap dengan orang Yahudi karena mereka itu tidak punya kepercayaan yang sama. Tapi firman Tuhan mencatat perempuan Samaria yang hari-harinya pekerjaannya hanya datang timba air di sumur. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di sumur, Alkitab mencatat satu perubahan besar terjadi pada perempuan Samaria itu. Di situ kita lihat ayatnya, saya ingin kita lihat ayatnya yang ke-25. Perempuan Samaria katakan begini. Jawabkan di atasnya ayat 21, kalau saudara bacakan tadi kan Yesus sudah katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi Yesus sementara bercakap-cakap dengan dia, perkembangan pembicaraan perempuan Samaria ini berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan Samaria ini hanya tahu bahwa Mesias itu akan datang.
Makanya tadi saya katakan bagi saudara, pastikan berita Natal itu bukan sebuah cerita biasa bagi saudara. Amin. Pastikan berita itu adalah satu berita kehidupan bagi saudara dan saya, supaya perubahan hidup akan kita alami dalam hidup kita. Perempuan ini kenapa dia tidak pernah mengalami perubahan dalam hidupnya? Karena selama ini dia hanya tahu. Firman Tuhan itu tidak sekedar, oh saya tahu. Tidak. Firman itu harus menjadi hidup kita. Amin. Ambil firman itu menjadi kehidupan kita. Jangan hanya asal tahu. Banyak orang Kristen bilang begini, kok percaya Yesus? Oh, saya percaya Yesus pasti tolong saya. Padahal kalau dia ada masalah, dia terpercaya Yesus. Buktinya apa? Dia ada masalah, dia duduk stres sampai duduk menangis. Iya kan? Baru minta doa sana, minta doa sini, minta doa sana. Saudara tidak salah minta doa ke sana kemari. Tapi saya katakan yang membuat engkau selamat adalah imanmu sendiri kepada Tuhan. Amin. Bukan masalah doa. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa siapa, tapi doa orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar adalah orang yang suka membuka hatinya untuk menerima firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang suka hidupnya dikoreksi oleh firman Tuhan. Itulah orang benar. Amin. Makanya kalau kita jadi orang benar, saya percaya saudara, doa kita akan didengar oleh Tuhan. Saudara tidak perlu capek-capek mau berjalan doa sana, cari sana, doa cari sini, doa cari sana, doa. Hidupmu sendiri itu kalau dibuka untuk firman, biarkan firman bekerja hebat dalam hidup saudara. Ambil firman itu menjadi hidupmu. Saya percaya doamu itu akan didengar oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dalam Tuhan segala perkara dapat diselesaikan. Amin. Seorang perempuan sakit perdarahan cuma hanya menjamah jubah Yesus saja dia menjadi sembuh. Ini bukan soal jamah, tapi ini soal dia percaya kepada siapa Yesus yang nanti dia akan jamah itu. Itu yang membuat dia mengalami kesembuhan. Firman itu tidak sekedar kita tahu. Oh saya tahu, saya pernah baca, saya pernah dengar. Firman jangan sekedar tahu. Pastikan firman itu adalah hidup kita. Amin. Itulah yang membuat hidup kita akan mengalami perubahan. Makanya perempuan Samaria ini katakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayatnya yang ke-26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Hei saudara, luar biasa. Perempuan Samaria bicara sama Yesus face to face, tapi dia tidak kenal siapa itu Yesus yang sementara bicara dengan dia. Dia tidak kenal itu saudara. Pastikan saudara dengar firman, saudara dapat melihat Yesus itu jelas dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara dengar firman baru Yesus itu tidak jelas dalam hidup saudara, artinya saudara melihat dia kabur-kabur, tidak jelas. Makanya terheran, ada dengar firman rajin, pemberita firman, tapi ada masalah stres karena engkau tidak melihat Yesus. Perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Yesus. Dikatakan apa? Dia tidak tahu siapa itu Yesus. Dia ini kan sama dengan siapa di Alkitab selain perempuan Samaria? Siapa? Siapa coba? Siapa tahu? Selain perempuan Samaria, siapa yang bercakap-cakap dengan Yesus tapi dia tidak tahu? Nikodemus. Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus tapi Nikodemus tidak kenal siapa Yesus. Makanya Yesus bilang buat Nikodemus, oh Nikodemus, kau harus lahir baru. Nikodemus udah mau lahir baru bagaimana? Sebesar begini baru mau masuk dalam ibu rahim mulai bagaimana? Dia tidak mengerti juga apa yang Yesus katakan. Makanya saya bilang saudara kalau tidak pernah tersingkap siapa itu Yesus, firman ini tidak akan pernah saudara mengerti dalam hidup saudara. Makanya saudara akan jadi orang Kristen yang hanya mendengar, tapi engkau tidak mengerti apa yang sementara engkau dengar. Makanya di saat ini engkau mendengar, engkau yes, amin, amin, amin. Tapi nanti pulang ke sana, keluar ke sana, dapat masalah di sana, firman itu dia lari seperti barang yang hilang, yang rumput yang ditanam di batu-batu yang mudah untuk dicabut. Makanya setiap kita datang kalau dengar firman, kita mau supaya firman itu menjadi hidup kita. Alkitab mencatat, Yesus bilang saat engkau datang mendengarkan firman, periksa kondisi hatimu. Hati batu-batu kah? Hati pinggir jalan kah? Hati semak duri kah? Atau hati tanah yang subur? Hati kita menentukan firman yang akan turun itu bertumbuh atau tidak. Amin.
Saudara datang hari ini ikut ibadah Ester ini, saya tidak tahu apakah datang karena ya ini ibadah Ester, jadi Natal Ester, jadi saya hadir karena mumpung dapat suruh pakai baju baru, jadi ketemu pakai baju baru. Ataukah saudara datang karena memang saya mau mendengarkan firman supaya saya mau mengalami perubahan dalam hidup saya? Ataukah saya mau datang supaya saya mulai kata ibadah Ester ini nih ketemu makan apa? Karena nanti siapa tahu besok ketemu tuan rumah ketemu susah tahu ketemu makan apa. Saya pastikan engkau datang untuk mengikuti setiap ibadah karena engkau mau mengambil satu kehidupan yang baru dari Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan yang kita dengar itu kan satu kehidupan baru yang sementara dilepaskan bagi saudara dan saya. Kalau kita mengambilnya, maka hidup itu akan menjadi kehidupan kita. Amin. Perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Yesus. Dia tidak kenal siapa ini Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kalau saya jadi perempuan Samaria hari itu waktu bicara dengan Yesus, terus Yesus bilang, "Saya ini sudah yang kau bilang itu Mesias itu." Pasti apa ya? "Oh, kau kah Yesus? Aduh, minta maaf, saya tidak tahu." Kalau saya kayak perempuan Samaria mungkin pasti saya seperti itu. Dan saya percaya perempuan Samaria pasti punya ekspresi yang luar biasa waktu dia tahu Mesias yang dia pernah dengar itu, Mesias itu sementara bicara dengan dia. Pasti itu ekspresinya luar biasa. Saya tahu itu memang tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi saya percaya ekspresinya luar biasa. Dia begitu mungkin kagum, sukacita. Makanya firman Tuhan mencatat perjumpaannya dengan Yesus. Ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan mencatat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Orang-orang di situ siapa? Orang-orang Samaria yang terpercaya Yesus itu. Dia pergi, dia memberitakan tentang Yesus itu. Dia katakan apa? "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Tadi kan dia bilang begini, saya tahu kalau Mesias itu datang, Mesias itu akan menyampaikan segala sesuatu yang tidak kami ketahui. Makanya ayat 28 dia katakan, "Lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mungkinkah dia itu Yesus? Itu masih samar-samar bagi dia juga. Tapi membuat satu perubahan hidup dalam hidupnya. Apa perubahannya? Tadi dia datang dan tempayan mau timba air. Firman Tuhan mencatat dia kasih tinggal tempayan itu dan dia pergi. Dia memiliki satu kehidupan yang berubah. Dikatakan ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ibu-ibu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu perkara yang luar biasa bagi kita. Pastikan saat kita mendengarkan firman, saudara sementara mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itu bisa terjadi kalau apa? Buka hatimu saat mendengarkan firman. Jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Hari-hari ini, hari yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Hari-hari ini, hari yang penuh dengan masalah. Banyak orang memprediksi tahun 2023 kita akan masuk dalam tahun-tahun gelap. Kita tidak tahu apa yang gelap di tahun 2023. Tapi saya percaya ketika kita terus mendengarkan firman dan mengambil firman itu di dalam hidup kita dan hidup seperti apa kata firman itu, maka saya percaya perubahan hidup itu akan kita alami. Yang tadinya hidup kita susah karena kita selalu stres dengan banyak hal yang akan kita alami, tapi firman itu datang mengangkat yang susah itu dalam hidup kita. Kehidupan baru itu dilepaskan bagi kita. Apa yang Allah sudah rancang bagi hidup kita untuk menguasai langit, bumi, laut, udara, dan semua yang ada, itu dikembalikan kembali dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, jangan jadi orang Kristen yang lemah. Pastikan masalah-masalah hidupmu itu engkau harus menang atas masalah-masalah itu. Jangan bilang tidak bisa, tidak mungkin. Saya katakan kalau saudara katakan demikian, berarti engkau tidak melihat siapa Yesus yang lahir bagi saudara. Ingat, Yesus lahir membawa satu kehidupan baru bagi kita. Siapa yang terima kehidupan baru itu, hidup lamanya itu pasti akan berubah. Keputusan itu hanya ada di tangan saudara dan saya. Keputusan itu tidak di mana-mana. Pendeta hanya datang menyampaikan kabar
tentang kelahiran Yesus. Tapi keputusannya ada di tangan saudara. Kalau saudara mau mengambil kehidupan itu, maka saya percaya hidup lamamu itu akan pergi, dan hidup yang baru itu akan engkau miliki dalam hidup saudara. Mungkin dulu suka stres, mungkin dulu suka khawatir, mungkin dulu suka hidup takut-takutan, mungkin dulu suka hidup tidak berkemenangan. Tapi karena engkau mau mengambil keputusan untuk menerima sesuatu yang baru itu, maka yang lama itu akan pergi dari hidup saudara. Amin. Firman Tuhan katakan, anggur yang baru tidak bisa dikasih di kantong yang lama. Anggur baru harus kantong yang baru. Kalau kantong yang lama isi anggur yang baru, maka bocorlah kantong itu. Itu gambaran apa? Firman yang luar biasa itu, kehidupan yang baru yang luar biasa itu tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan saudara yang tidak mau membuang yang lama dalam hidup saudara. Pastikan hatimu saat mendengarkan firman, terima kasih Tuhan, saya membuka hati saya untuk menerima firman. Saya mau firman ini harus jadi dalam hidup saya. Pastikan itu terjadi terus dalam hidup kita. Supaya saya percaya, hari-hari hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Saya dulu jadi pendeta beberapa tahun yang lalu. Saya suka hidup dalam stres dan kekhawatiran, dan banyak hal saya suka alami dalam hidup saya. Bahkan merasa hidup kurang itu selalu ada dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Hampir 10 tahun kebenaran firman saya hidupi. Saya bertemu dengan bertemu dengan orang tua rohani. Saya dibimbing, dibangun terus dalam kehidupan kekristenan. Firman terus tersingkap, membuat saya bisa mengerti siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu yang membuat apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun kesusahan, itu tidak bisa merampas sukacita Tuhan dalam hidup saya. Karena saya percaya, dalam ruang dan waktu saya pasti mengalami masalah, tetapi Allah sudah memberikan yang luar biasa itu dalam hidup saya, yaitu apa? Material kebangkitan itu yang menang atas segala kuasa-kuasa kegelapan itu sudah diberikan dalam hidup saya. Maka itulah yang membuat kehidupan saya terus mengalami sukacita dan kemenangan dalam seluruh kehidupan. Bukan berarti sampai sekarang terus saya stop dalam kebenaran firman dan saya tidak mau mendengarkan firman. Sampai sekarang ini saya masih terus membangun hidup saya di dalam firman. Saya masih terus terhubung dengan orang tua rohani. Saya berikan hidup saya dikerjakan terus oleh firman. Saya membuka hati untuk firman Tuhan. Itu terus saya kerjakan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu ada masih banyak rahasia Tuhan yang belum tersingkap bagi hidup. Dan rahasia-rahasia itu saya selalu rindu untuk Tuhan. Kalau bisa, biarkan rahasia-rahasia tentang Kristus, rahasia kerajaan Allah, rahasia kehidupan ini harus terus tersingkap bagi saya, supaya saya bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Dan saya percaya kehidupan ini yang saya bagi saudara, supaya kehidupan baru itu membawa satu hidup yang baru bagi kita semua. Supaya perayaan Natal yang kita rayakan itu bukan sekedar perayaan yang hanya masalah pohon Natal, masalah lilin, masalah palungan. Bukan masalah itu saja saudara. Pastikan perayaan Natal itu tersingkap siapa Yesus lahir bagi kita itu untuk apa dan mengapa dia lahir. Itu harus tersingkap bagi kita. Kadang-kadang karena kita sudah terbiasa dengan satu perayaan, makanya ketum bikin Natal itu lalu ketum mempersalahkan banyak hal. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Saya katakan kalau kita merayakan Natal yang model-model seperti itu perayaan Natal agamawi. Itu bukan perayaan Natal kehidupan yang kita lakukan. Karena Yesus datang tidak membawa ajaran Kristen. Saya katakan sekali lagi supaya saudara dengar. Yesus lahir di bumi tidak membawa agama Kristen. Tapi Yesus lahir di bumi membawa satu kehidupan kerajaan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Dia datang membawa kehidupan bagi saudara dan saya. Terima kehidupan itu, ambil kehidupan itu. Sehingga perayaan Natal kita itu berbeda dari tahun ke tahun. Jangan perayaan cuma begitu-begitu saja. Akhirnya bermasalah dalam hal acara. Bermasalah dalam hal harus begini, harus begitu. Tidak seperti itu. Karena itu bukan Natal yang sesungguhnya. Natal yang sesungguhnya, Yesus itu datang untuk apa? Itu yang harus tersingkap bagi setiap kita. Supaya kita lihat satu perubahan besar yang terjadi bagi kehidupan perempuan Samaria. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dia menjadi seorang pemberita tentang siapa itu Yesus, membuat semua orang kembali pergi
ingin berjumpa dengan Yesus. Kalau tadi dalam subtema dikatakan bahwa PW Ester ini harus membawa gereja kepada kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Ini luas, saudara. Bagaimana mau membawa keadilan kalau hidup sendiri saja teradil? Betul? Dalam pelayanan saja sendiri tidak adil satu dengan yang lainnya. Ketidakadilan itu banyak terjadi. Orang kalau adil itu, dia tidak melakukan, kalau itu ada di dalam pengurus, berarti tidak dia sendiri, ada banyak orang. Makanya kalau kerja itu dengar-dengaran satu dengan yang lainnya. Betul? Bukan bilang pengurus pada satu orang yang lebih dominan dari yang lain. Nah, itu kan berarti tidak ada keadilan di dalam. Kalau ada keadilan itu ketong rendah hati satu dengan yang lainnya, saling dengar-dengaran. Itu namanya ada keadilan. Terus apa lagi? Ada kesejahteraan di situ. Ada kemandirian yang akan kita jalankan dalam hari-hari hidup kita. Nah, itu harus dibawa oleh PW Ester. Saya percaya firman Tuhan hari ini membawa kita untuk mengerti Yesus lahir itu untuk apa, dan apa yang saya terima dari kelahiran Yesus itu, dan apa yang harus saya bawa dalam perjalanan hidup saya untuk membawa gereja ini kepada kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Biarlah Tuhan Yesus yang lahir bagi kita, yang telah memberikan kehidupan baru bagi kita, memampukan kita untuk hidup seperti apa yang Allah mau. Sehingga saya percaya kehidupan kita dari hari ke hari akan mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin.